Makasih Kak udah nyempetin waktunya buat wawancara. Udah bisa dimulai belum Kak ini wawancaranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini open video. Bebas Kak kalau mau open silakan kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Ya gimana, gimana? Ya Kak Open di deh. sini kan jadi eh, di sini kan jadi kita ada tugas kelompok Hmm, untuk ya, wawancara owner UMKM gitu. Nah, ya. aku sama kelompok aku milih buat wawancara Kakak tentang Kebuli Alfarid. Hmm, ya, gimana? Ya, langsung aja ya Kak Ya, nanyanya. Nah, oke. Kebuli Alfarid ini sejarahnya tuh dari mana ya Kak? Gimana ceritanya gitu bisa terbentuk untuk memilih Kebuli Alfarid sebagai bisnis Kakak? Yang pertama, eh, Kebun Alfarid ini berdiri tahun 2022, di mana eh, meracik bumbu dan mencari resep. Lalu kita coba ke beberapa orang, sampai 20-30 orang. Nah, baru mulai itu. Awalnya sih memang eh, mencari ide baru di di kebuli di di UMKM, karena UMKM itu biasanya untuk kebuli ini eh, pakai ruko dan saya mencoba untuk bos resto di rumah aja dengan cara digital marketing. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis di tahun 2022 bulan September kalau nggak salah. Terus tantangan yang dihadapin waktu membangun bisnis itu bisnis Kebuli ini apa Kak? Ada nggak Kak tantangannya? Banyak. Kita pertama memang kebuli ini harganya masih cukup lumayan, dan kita berkompetitor dengan kebuli kebuli yang sudah ada dan sudah besar-besar namanya. Namun kita tidak patah semangat, sampai pada akhirnya kita sampai saat ini masih tetap eksis dan harga bisa sama dengan resto-resto yang di ruko, dan itu dengan menjaga kualitas tentunya, kualitas dan berbeda di antara kebuli-kebuli yang lain. Contohnya, ada salah satu menu favorit di kebuli Alfarid ini, yaitu iga. Nah, kebuli iga sapi. Kebuli iga Itu sapi ini ini ya jadi produk favorit, best sellernya gitu ya, best produk. ya, best sellernya. Karena di kebuli-kebuli yang lain iga sapi ini jarang. Dan kedua, ada satu tapi dia kecil ukurannya. Kita kita gedein ukurannya. Nah, alhamdulillah peminatnya banyak, dan boleh bisa dilihat di Google Maps. Kebun Alfarid itu banyak yang bilang enak, dan di berbagai aplikasi online alhamdulillah disukain, dan kita rata-rata punya nilai 4,9, ada yang 5 juga gitu. Selanjutnya visi misi dari Kebuli Alfarid apa Kak? Rencana ke depannya itu gimana gitu? Ya, tentunya Kebun Alfarid ini semoga bisa lebih melebarkan sayap, minimal di Banten,
Dan kedepannya se-Indonesia memang eh, visinya lumayan lah, tapi mudah-mudahan dengan visi ini Kebun Alfayet bisa diterima di seluruh Indonesia karena tagline kita tuh seleranya orang Indonesia gitu. Itu misinya ya, visinya ya Kak. Ya, visi ya. Alip, pada yang mau nanya nggak Alip? Langsung aja ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Bagaimana sih proses dalam mengelola eh, pasokan awal sampai produk itu siap dijual Kak? Dari Pasokan maksudnya gimana? Jadi dari seperti apa? ya Kakak beli bahan-bahannya dari supplier-supplier kayak supplier ayam, terus Oh iya, bumbu-bumbunya gitu, beras. kita tuh eh, tadinya kita merintis itu kita mencari beras di pasaran, lalu kita mencari ayam di pasar, lalu kita cuci sendiri hingga bersih, lalu kita bumbuin. Nah, sekarang sudah alhamdulillah kita pakai supplier pabrik di berbagai tempat ya. Contoh, contoh misalnya kalau ayam kita di Citraguna, sana kita langsung pabrik dan dia langsung supply ayam. Tadinya mulai dari 5 ekor, 10. Sekarang kita kalau pesan bisa sampai 200-300 ekor setiap kita pemesanan. Dan sama dengan beras. Beras karena kita berasnya berbeda dengan beras yang kita biasa kita makan. Kita juga eh, apa namanya impor ya dari Pakistan misalnya. Nah, itu kita udah melalui agen juga. Jadi sekali masuk itu bisa sampai 100 sampai 500 kilo lah. Itu biasa kita awalnya kita kalau beras kita cuci, terus kita masak deh sama seperti masak biasa. Tapi kita ada bumbu-bumbunya, bumbunya rempah-rempahnya itu impor juga seperti kapulaga hijau. Itu kapulaga hijau di sini nggak ada, kali ada mahal. Dia sekarang 1 kilonya itu sekitar 600 150 kalau nggak salah gitu. Nah, kita tetap pakai kualitas barang-barang rempah-rempah yang berkualitas agar menjaga cita rasa dari kebun pada sendiri. Tuh. Dan jadilah kebun Alfarid yang disukai sama masyarakat. Baik, selanjutnya Ya, siapa aja sih pemasok utama yang digunakan untuk bahan baku Kebuli Alfarid, Kak? kayak tadi seperti Citra Guna, terus PT Citra PT Pokpan, kita punya ada beberapa supplier beras-beras itu PT beras apa namanya beras Jaya Makmur kalau nggak salah. Itu ada di daerah Jakarta. Jadi kita tinggal telepon langsung antar. Jadi ya gitu. Sekarang udah PPT. Berarti pemasok utamanya dari ini ya supplier ayam sama beras ya, Kak? Ya, ya. Tapi kalau untuk kambing, karena kambing itu tidak ada pakai PT, kita tetap ke pasar. Kambing ke pasar, ya ke pasar. Tapi kita sekali beli itu bisa puluhan kilo untuk kambing, tiga sapi, dan tiga sapinya yang lokal, nggak yang apa impor, karena paling impor kurang bagus. Yang kita lihat dari kualitasnya juga.
Ada juga yang kambing impor, tapi karena kita makainya kambing muda, jadi uh, sedikit mahal dan lebih enak lokal gitu. Oke, Kak. Selanjutnya pertanyaannya ada apa apa aja kendala utama yang sering dihadapin dalam rantai pasok? Misalnya kayak keterlambatan pengiriman bahan baku atau kualitas bahan bakunya tuh jelek, terus kenaikan Ya, harga, terus bagaimana kakak mengatasinya? pertama kalau supplier itu kita tidak boleh satu, harus minimal minimal banget dua. Jadi ada supplier itu contoh misalnya kalau HM itu kita harus dua supplier. Jadi kalau dia keterlambatan, kalau misalnya dia keterlambatan 1 hari, kita harus cari yang cepat nih, yang bisa menjaga konsisten untuk pengantaran. Sama dengan beras juga. Pokoknya setiap supplier itu minimal dua, paling bagus tiga atau empat lah. Jadi kita muter tuh bagus. Jadi tidak ada keterlambatan. Dan kalau di awal itu kita ada persetujuan di mana barang itu sampai di tempat itu dengan kualitas yang terbaik. Atau misalnya ayam, itu tidak boleh ada potong paha yang misalnya pahanya patah, itu nggak boleh. Kita balikin. Terus ukurannya kekecilan, kita balikin. Ukurannya besar, kita balikin. Berbau, kita balikin. Nah, jadi kita sudah tahu kita ada kontraknya di mana kualitas yang terbaik yang diberikan. Terus dengan beras itu sama seperti itu. Beras tidak berbau, tidak berwarna, terus kualitas karena kita pakai berasnya beras basmati dengan panjang ukuran berapa senti. Karena beras basmati juga ternyata banyak ukurannya. Ada yang panjang, ada yang panjang banget, ada yang eh, nggak terlalu panjang. Nah, kita cari yang nggak terlalu panjang. Tapi memang berbeda dengan beras. Kalau beras kita kan ada yang bulat, sedikit lonjong. Kalau kita ya beras impor. Jadi yang pertama itu supplier harus mengetahui dulu eh, apa namanya yang kita perlukan, bahannya yang kita perlukan apa saja dan spesifikasinya seperti apa agar menjaga cita rasa dan ukuran. Nggak mau kan tiba-tiba dia beli, oh ini kekecilan, oh ini terlalu gede. Tuh, kita punya standarisasi dengan ukuran dan kita berikan kepada supplier. Minimal supplier itu ada dua. Nah, setelah itu kendalanya, uh, ya itu aja sih. Kalau sampai kalau sampai eh, ke customer itu kendalanya di apa marketing ya. Hmm. Kita paling untuk marketingnya di TikTok, di Instagram, di Story WA, terus kita berbagi ke beberapa teman, beberapa bisa perusahaan nanti dia akan feedback kepada kita gitu. Oke, Kak, baik. Eh, Selanjutnya, pernah nggak Kak kayak terjadi kekurangan stok gara-gara eh, pembelian yang melebihi dari ini biasanya gitu? Terus cara Kakak Misalnya oh ya, gimana? ya, eh, biasanya kita untuk mengantisipasi itu memang dari awal itu misalnya kita habisnya berapa ekor nih setiap hari. Pertama-tama kita habisnya cuma 5 ekor. Habis naik lagi 7, naik lagi 10, naik lagi 14, naik lagi 20. Terus sampai di mana kita tahu rata-rata penjualan kita, misalnya rata-rata kita 30 ekor. Kita stabilin 30 ekor dan
harus ada eh, bahan-bahan mentahnya palingnya 2 kali lipat dari bahan-bahan matang. Atau misalnya kita masak 20 ekor atau 30 ekor, di bahan-bahan mentah itu harus ada di tempat kita minimal 60 ekor. Jadi kalau ada ah, pesanan, kita nggak kaget tuh, karena sampai ah, 100 ke 200 box. Jadi kita udah siap gitu. Nah, untuk apa namanya? Supaya tidak terjadi stok bahannya habis. Nah, kalau memang benar-benar habis ya kita cari ke pasar. Tapi itu dulu, karena sekarang kita sudah tahu stok harus ada 2 kali lipat. Jadi kita sekarang udah nggak terlalu kehabisan stok gitu. Nah, tadi strategi yang dipakai untuk pemasaran Kebuli Alfarid ini aja kayak Instagram, terus story WhatsApp, Ya, TikTok gitu ya. ya, ya. Baik Kak, udah selesai, semua pertanyaannya udah Oke, terjawab semua. oke. Maaf ya Kak kalau ganggu waktunya. Iya, apa-apa, santai aja. Terima kasih ya buat Salsa dan teman-teman Salsa. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ismi dan Alif, Salendra. Ada yang mau ditanya lagi nggak Alif sama Ismi? Kayaknya udah cukup, Sa. Boleh langsung ditutup aja. Nah, Iya, kayaknya udah cukup. teman-teman kira-kira mau nggak jadi pengusaha? Mau Kak, itu cita-cita saya. Ya, memang usaha itu awalnya berdarah-darah. Nanti kalau sudah tahu celahnya, nah pasti enak. Karena saya sendiri usaha dari omsetnya cuma 200.000 dan pernah satu hari 16 juta, 18 juta. Dan kita ya gitu, alhamdulillah eh, dari situ kita bisa berbenah dan eh, punya omset yang lebih bagus lagi. Kalau kalau bekerja kita punya gaji segitu aja. Nah, coba teman-teman usaha lebih baik. Ya, Kasih ya Kak atas wejangannya. ya sama-sama. Ya, Oke, sekian aja saya akhiri ya. ya Ya, wawancara kita. ya, Terima kasih banyak Kak Ferry udah meluangkan waktunya. ya, Oke sama Kak, sama. Ya, assalamualaikum. salam. Terima kasih Kak. Udah kan guys? Udah. Terima kasih, Sa. Wow.